Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, Ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu Ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi Ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita dengar dari bacaan pertama kisah para rasul tentang peran utama Roh Kudus. Evangelisasi gereja itu pertama-tama didorong oleh karya Roh. Roh Kudus adalah pelaku utama evangelisasi, pewartaan kabar gembira. Hari ini kita dengar bahwa mereka yang diutus oleh Roh Kudus bersaksi, dan isi kesaksian itu adalah Kristus. Karyanya, namanya, tindakan-tindakannya, Kristus menjadi isi dari evangelisasi. Dan semangat apa yang mesti menjadi semangat gereja untuk berevangelisasi? Saya hadirkan dua orang. Orang pertama adalah Paus Benediktus ke-16. Dia bilang hal yang bagus ini. I live from where the apostle arrived. Apostles arrived. Saya bertolak dari tempat di mana para rasul tiba. Dengan kata lain, Paus Benediktus mau menggarisbawahi peran kita. Kita melanjutkan karya besar para rasul di zaman sekarang. Kita tidak menggantikan, kita melanjutkan. Dan Keuskupan Amoina tidak terlepas dari tokoh utama, yakni Fransiskus Xaverius. Fransiskus mengatakan hal yang bagus juga. Hal yang kedua, tokoh yang kedua. Nothing can stop me when I arrived. Tidak ada satupun yang menghentikan langkah saya ketika saya tiba. Ketika tiba, dia membaptis orang, dia berkatekese, dia mewartakan tentang Kristus, tiada hentinya. Karena itu terkenalah ya, motonya Damihi Animas, berikan kepada saya jiwa-jiwa, dan saya akan teruskan pada Kristus. Itu menjadi semangat gereja. Semangat gereja Keuskupan Amoina. Ketika kita semua merayakan perayaan mulia, Tuhan menghadiahkan bagi keuskupan kita seorang gembala yang baru. Kita semua mendukung beliau di dalam nama Kristus untuk terus melanjutkan karya-karya mulia ini. Kita berdoa, semoga rahmat Tuhan menyertai kita, mendorong kita untuk dalam sebuah komunio yang sejati, mengatakan cinta kasih Tuhan. Dan kepada para diakon, saya senang, saya melihat sebuah pertumbuhan yang luar biasa, yang bagus, yang mengagumkan. Dan kalau begitu saya mesti bilang bahwa maturity is not about age, it's about responsibility. Kematangan itu tidak karena kita bertambah umur, tapi karena kita memiliki tanggung jawab dan buat itu dengan baik. Itu bentuk pewartaan Paskah. Buat dengan penuh tanggung jawab hal-hal kecil, dan itu menjadi pewartaan kita. Mari kita mohon rahmat Tuhan mengiringi perjalanan para diakon kita untuk sampai pada puncak imamat dengan semangat Paskah, dan tentu tetap fokus pada apa yang Tuhan percayakan bagi Anda sekalian dalam kehidupan harian kita, mulai dengan tanggung jawab